Baik, selamat malam pemirsa ya. Saat ini saya sedang berada di depan kedai kopi Gresahdu gitu. Jadi kedai ini berada di Jalan Sajen, berada di Kecamatan Pacet. Jadi ada apa saja di dalam, terus bagaimana segala macam atau intinya nanti kita akan bertanya kepada pemilik dari Gresahdu ini. Kepo dengan apa yang ada di dalam? Skuy ikuti saya. Didn't even get to cross. Baik pemirsa, saat ini saya bersama salah satu owner kedai kopi Gresahdu. Baik, selamat malam Mas. Selamat malam. Dengan siapa ini saya berbicara? Dengan saya Mas Bom. Oke Mas Bob. Jadi for your information teman-teman, kedai Gresahdu ini banyak sekali didatangi oleh banyaknya itu dari kalangan pemuda gitu. Nah, jadi yang saya tanyakan di sini Mas Bob, apa yang melatar belakangi adanya kedai kopi Gresahdu ini? Mungkin ya ini sih dari beberapa teman-teman yang mungkin sefrekuensi dengan kita, yaitu dengan hobi bermusik. Kemudian kita munculkan sebuah tempat kopian sekaligus base camp bagi anak-anak tersebut agar bisa berkumpul dan berkarya bersama di sini gitu. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, jadi kenapa Gresahdu ini didirikannya itu seperti itu. Lalu kenapa di mana lokasi kedai ini berada, Mas Bob? Mungkin yang pasti bukan di hati Masnya ya. Enggak, mungkin di ini sih, di Pacet, Jalan Raya Sajen, Pacet, Mojokerto. Kalau mungkin kalian tahu itu di atasnya pusat oleh-oleh Sehati. Itu bisa dicek juga sih, bisa dicek di Google Map juga. Oh iya ya, jadi nanti di Google Maps juga ada, di Instagram juga ada ya, Mas Bob ya? Oke. Terus jadi yang ini pertanyaan saya nih, kenapa kedai kopi ini diberi nama Gresahdu, Mas Bob? Itu kerap kali ya dipertanyakan oleh beberapa pelanggan. Kalau dalam artian Jawa itu Gres itu berarti baru. Jadi tujuan kita itu orang yang datang ke sini tuh merasa menjadi baru gitu. Oh kok ada baru terus, dan juga harapan kita agar tetap selalu baru, entah itu menu, entah itu tempat ataupun progres kedepannya itu menjadi yang paling baru lah dari yang lainnya. Nah, sedangkan Sadunya sendiri karena kita itu konsepnya sedikit kayak ya banyak tumbuhan, terus di belakang itu ada pemandangan sawah, juga pemandangan Gunung Penanggungan. Jadi alangkah lebih tepatnya itu dikasih nama Sahdu gitu. Jadi gitu. Jadi kenapa Sahdu itu emang di sini banyak hijauan ya, Mas Bob ya? Ya baik Mas Bob, pertanyaan selanjutnya yakni siapa saja yang menggagas kedai Gresahdu ini? Yang menggagas kedai Gresahdu ini itu ada 3 orang ya, bisa dikatakan 3 serangkai. Yang pertama itu ada Mas Nafis dari Gondang, kemudian Mas Buyung dari Mojosari, lalu ada Mas Antok dari Pacet sendiri gitu. Jadi sistemnya itu kayak iuran lah sama teman itu. Ya oke. Selanjutnya yakni kapan sih jam operasional dari kedai ini tuh Mas Bob? Jam operasional dari kedai ini yaitu kita biasanya buka dari jam 9 pagi ya, jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Itu tadi dari hari normal atau weekday? Mungkin kalau weekend kita lebihin 1 jam. Biasanya kan karena mungkin pengunjung kan juga agak banyak gitu kan kalau weekend itu. Jadi kita lebihin waktu 1 jam, jam 12 baru close order dan closing tempat juga.
Oke, jadi itu tadi teman-teman, kalau memang mau ke Gresado bukanya mulai dari jam 9 sampai jam 11 untuk hari normal, dan juga dari jam 9 sampai jam 12 baru close order untuk weekend gitu ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana sih strategi kedai Gresado ini dalam menarik pelanggan gitu Mas Bob? Mungkin strategi marketingnya lebih ke ini ya, media sih, media. Maksudnya kekuatan media itu sangat besar sekali ya mungkin untuk dalam era-era sekarang gitu. Jadi kita tetap tiap hari diusahakan itu ada postingan di Instagram ataupun media yang lain. Kemudian dari promo-promo yang biasanya dibuat di hari-hari tertentu ataupun weekend juga. Dan juga kita biasanya itu yang maksudnya promo yang pasti itu setiap kopi pagi kita ada diskon 20% untuk khusus jam 9 sampai jam 1 siang. Nah, itu diskon kopi pagi gitu. Iya, kalau boleh tahu itu di Gresado ini kira-kira ada event nggak sih kayak live musik atau mungkin gerai buku yang bisa baca di sini seperti itu Mas Bob, gimana? Untuk mini perpustakaan ya, mungkin kalau menyediakan buku kita ada buku bacaan tapi enggak dalam skala kecil lah. Ya untuk mungkin live musik sendiri karena keadaannya masih PPKM seperti ini kita belum berani, tapi diusahakan semoga saja ya dekat-dekat ini sudah selesai PPKM ini dan kita bisa membuka live musik. Tapi rencana ada sih live musik tapi kecil-kecilan lah gitu, mungkin seperti itu. Oh iya. Oke Mas Bob, jadi ini pertanyaan yang terakhir ya, mungkin yang akan menjadi pertanyaan seseorang gitu kan, kenapa sih kok buka kedai kopi kan seperti itu. Nah emang yang didapat itu berapa per bulan? Nah jadi pertanyaannya yakni yang terakhir, berapa omset yang didapat per bulannya dari kedai kopi Gresado ini? Omset ya, untuk bicara masalah omset karena kita itu kadang naik kadang turun itu nggak mesti, tapi untuk nilai atau nominal pastinya itu tiap bulan kita bisa menghasilkan sekitar 5 sampai 6 lah dalam satu bulan ya omsetnya. Ya jadi itu tadi kalau dari teman-teman pemirsa atau yang mendengarkan, jadi omset dari Gresado Kopi ini mulai dari 6 sampai 5 sampai 6 juta rupiah per bulannya. Jadi ya oke, makasih Mas Bom atas waktunya. Ya. Oke baik, pemirsa, dari itulah tadi laporan saya tentang Gresado ini, sebuah kedai kopi yang sangat luar biasa sekali. Saya Rohman dari Warta KPI pamit undur diri. Salam komunikasi.